Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Wow, kisah-kisah dari Mbak Sanum ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran buat teman-teman untuk masuk ke dalam kisah. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Ketika Pak Harjo kembali lagi ke rumahnya. Malam itu, Lela terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa kosong. Matanya melirik ke arah suaminya, Arman, yang masih tertidur lelap. Dengkurannya terdengar keras, menandakan tidurnya begitu nyenyak. Lela menghela nafas, lalu bangkit perlahan dari tempat tidur. Dia memastikan langkahnya tidak terlalu berisik agar tidak membangunkan Arman. Ruangan kamar itu temaram. Lampu kecil di sudut hanya memberi penerangan secukupnya, sekedar agar tak tersandung saat berjalan. Lela menuju ke dapur, melewati ruang tamu yang senyap. Jam dinding berdetak pelan menunjuk angka 2 dini hari. Sunyi malam terasa pekat, hanya diselingi suara jangkrik di kejauhan. Sesampainya di dapur, Lela membuka lemari kecil di atas wastafel. Tangannya cekatan mengambil sebungkus mie instan. Lela meraih panci kecil dari rak piring dan mengisinya dengan air dari keran. Suara gemericik air memanjang kesunyian. Meski hanya sebentar, panci segera ia letakkan di atas kompor gas dan api biru menyala dengan suara mendesis. Saat menunggu air mendidih, Lela menopangkan tangan di meja dapur. Matanya menatap jendela besar di dekatnya, tapi pikirannya melayang tak kemana. Udara malam terasa dingin, menyelinap melalui celah-celah ventilasi. Tiba-tiba saja telinganya menangkap suara berisik dari luar rumah, seperti langkah kaki atau mungkin bunyi dedaunan yang terinjak. Lela mengerutkan kening. Dia berpikir mungkin itu adalah kucing liar yang sering berkeliaran di sekitaran rumahnya, tapi rasa penasarannya membuatnya mendekat ke jendela. Dengan hati-hati, ia menyibakkan tirai tipis yang menggantung di sana. Di luar, halaman kecil rumahnya tampak kosong. Lampu teras yang remang-remang hanya mampu menerangi sebagian halaman. Tak ada apapun yang mencurigakan. Beberapa pot tanaman tertata rapi, daunnya bergoyang sedikit terkena angin. Lela menghembuskan nafas lega, lalu ia menutup kembali tirai tersebut dan berbalik menuju kompor. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bunyi benda yang diseret pelan di atas tanah. Lela terdiam sejenak, jantungnya berdebar lebih kencang. Suaranya berasal dari arah yang sama, halaman luar. Ia kembali ke jendela dengan mata sedikit ragu. Dia membuka tirai lebih lebar, matanya menyapu seluruh halaman, mencari sumber suara itu. Awalnya tak ada apa-apa, tapi di sudut dekat pohon mangga, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ada sebuah boneka berwarna putih berdiri di atas tanah. Boneka itu agak ganjil, ukurannya lebih besar daripada boneka anak kecil pada umumnya. Yang aneh, boneka itu tampak bergerak-gerak seolah bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Lela merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdegup semakin keras. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi akibat lelah, tapi saat memperhatikan lebih seksama, dia menyadari sesuatu yang membuat kakinya gemetar. Ya, itu bukan boneka. Ya Allah, gumam Lela. Suaranya hampir tak keluar. Sosok itu mulai bergerak perlahan, seperti ingin mendekat. Kini Lela bisa melihat dengan jelas. Wajahnya tertutup kain kafan kusam dengan noda coklat kehitaman di beberapa bagian. Matanya, meski tak sepenuhnya terlihat, terasa menatap tajam ke arahnya.
Pocong. Seketika mulut Lela terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Kengerian menyergap seluruh tubuhnya. Dia mundur perlahan dari jendela. Pandangannya tetap terpaku pada sosok mengerikan itu. Pocong itu diam, tatapannya seolah menusuk langsung ke dalam jiwa Lela. Langkah Lela terhenti saat punggungnya menyentuh meja dapur. Kakinya lemas, tapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Suara air yang mulai mendidih di panci terasa begitu jauh di telinganya. Dia ingin berlari ke kamar, membangunkan Arman, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok pocong itu bergerak lagi. Kali ini lebih dekat menuju jendela dapur. Lela bisa melihat kain kafannya yang kotor semakin jelas. Bau busuk samar tercium, seperti bangka yang telah lama membusuk. Lela menutup hidungnya, tapi itu tidak mengurangi rasa mual yang menyeruak. Ketika jarak antara jendela dan pocong itu tinggal beberapa meter, Lela akhirnya berhasil menemukan suaranya. Dia berteriak sekuat tenaga memanggil-manggil suaminya. "Mas, tolong!" jeritnya. Sebelum Arman sempat terbangun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pocong itu berhenti tepat di depan jendela dengan gerakan tiba-tiba. Kepalanya menoleh ke samping seolah sedang memperhatikan sesuatu di dalam rumah. Lela merasa tubuhnya lunglai. Dia menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tangannya gemetar meraba meja, mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan senjata. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Arman muncul dengan wajah setengah sadar, matanya masih menyipit karena ia mengantuk. "Lela, ada apa?" tanyanya, suaranya serak. Di sana." Lela menuju ke arah jendela dengan tangan gemetar. Arman segera mendekat. Matanya mengikuti arah yang ditunjuk istrinya saat dia melihat keluar halaman. Halaman itu kosong. Pocong itu telah menghilang. "Kamu mimpi buruk ya?" Arman mencoba menenangkan. Dia menepuk pelan bahu istrinya, tapi Lela menggeleng cepat. Wajahnya masih pucat pasi. "Enggak, Mas. Aku lihat sendiri. Ada pocong di sana tadi." Suaranya tercekat. Arman menghela nafas, lalu melangkah ke pintu dapur untuk memeriksa keluar. Lela ingin mencegahnya, tapi suaminya sudah lebih dulu membuka pintu. Angin dingin malam menerobos masuk, membawa serta bau tanah basah. Arman melangkah keluar beberapa langkah, memeriksa sekitar dengan seksama. Hasilnya tetap sama, tak ada apapun di sana. "Sudah, jangan pikir yang macam-macam," kata Arman sambil masuk kembali. Dia menutup pintu lalu menuntun Lela duduk di kursi dapur. "Kamu mungkin terlalu lelah." Lela tak bisa berkata-kata. Meski Arman berusaha menenangkan, matanya terus terpaku ke arah jendela. Dia yakin apa yang ia lihat tadi nyata, bukan mimpi, bukan pula halusinasi. Namun untuk saat ini dia hanya bisa menggenggam erat tangan suaminya, berharap malam itu segera berlalu. Keesokan, Lela berjalan menuju pasar kecil yang ada di ujung gang. Tubuhnya masih terasa lemas setelah malam mencekam yang baru ia lewati. Tatapan matanya kosong. Sesekali, ia melirik ke arah orang-orang yang berlalu lalang. Langkahnya terhenti di depan lapak sayur milik Bu Ningsi, perempuan parubaya yang selalu ceria dan banyak bicara. Mbak Lela, tumben belanja pagi-pagi begini," sapa Bu Ningsi sambil menyusun sayur bayam di atas meja kayu. Lela tersenyum kecil, tapi senyumnya tak penuh. Wajahnya tetap pucat dan pikirannya seperti melayang. Setelah menimbang sebentar, ia akhirnya membuka mulut. "Bu, semalam saya melihat sesuatu yang aneh." Bu Ningsi mengangkat alis, menatap Lela dengan penuh rasa ingin tahu. "Lihat apa, Mbak? Kok mukanya sampai pucat begitu?" Lela menarik nafas dalam-dalam, mencoba merangkai kata-kata. Semalam pas di dapur, saya lihat pocong di halaman rumah." Perkataan itu membuat Bu Ningsi tertawa terbahak-bahak. "Pocong? Mbak Lela, kamu ini kok penakut sekali sih? Mungkin aja itu cuma bayangan pohon atau kamu yang lagi ngantuk berat." Namun tawa Bu Ningsi memancing perhatian beberapa orang di sekitar lapak. Salah satunya adalah Bu Ratmi, tetangga seberang rumah Lela. Perempuan itu mendekat sambil membawa kantong belanjaannya. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi mengejek seperti Bu Ningsi, melainkan lebih serius. "Bu Ningsi, saya juga loh ngelihat sesuatu tadi malam," ujar Bu Ratmi, nadanya agak tegas. Perkataan itu langsung membuat tawa Bu Ningsi terhenti. Matanya melebar menatap Bu Ratmi dengan penasaran.
Serius Bu Ratmi? Memangnya apa yang kamu lihat? Tanya Bu Ningsi. Kali ini nada suaranya berubah menjadi lebih rendah. Bu Ratmi mengangguk pelan. Tadi malam pas saya sedang membuat kue bolu untuk pesanan langganan, saya itu dengar suara ketukan dari arah pintu depan. Mata Lela membesar. Ketukan Bu. Bu Ratmi mengangguk lagi. Dia melanjutkan ceritanya dengan hati-hati, seolah sedang mengingat kejadian itu dengan jelas. Waktu itu, saya pikir itu suami saya yang baru pulang dari rumah temannya. Biasanya kan dia memang suka pulang larut malam kalau sudah nongkrong sama teman-temannya. Ya jadi tanpa pikir panjang, saya langsung aja menuju pintu depan. Bu Ratmi berhenti sejenak, menelan ludah. Matanya menatap ke arah meja yang penuh sayur, seakan-akan sedang menatap kejadian malam itu lagi. Waktu saya buka pintu, saya sudah siap-siap mau marah. Ya saya jengkel karena pulang malam terus. Tapi begitu pintu terbuka, bukan dia yang saya lihat. Seketika, suasana di sekitar lapak menjadi sunyi. Orang-orang yang tadinya sibuk memilih sayur mulai memperhatikan Bu Ratmi, bahkan Bu Ningsi yang tadi menertawakan Lela kini memasang wajah serius. Yang saya lihat itu tahu nggak? Pocong, lanjut Bu Ratmi. Suaranya hampir berbisik. Kain kafannya itu kusam. Ada bercak-bercak hitam seperti tanah. Wajahnya tertutup, tapi baunya, ya Allah, baunya busuk. Lela merasakan bulu kuduknya berdiri. Cerita Bu Ratmi menguatkan apa yang ia alami semalam. Bu Ratmi, terus gimana? Apa pocongnya masuk ke dalam rumah? Tanya salah seorang pembeli lain. Suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Tidak, jawab Bu Ratmi sambil menggeleng pelan. Dia cuma diam di depan pintu. Tapi itu loh, tatapannya, meskipun matanya tidak terlihat jelas, itu tatapannya terasa menusuk. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan saya di tempat. Lalu pocong itu hilang begitu saja? Lela bertanya, nadanya penuh ketegangan. Ya wala tidak, jawab Bu Ratmi. Dia itu diam di sana. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba saya dengar suara motor suami saya dari kejauhan. Dan aneh, begitu motor itu semakin dekat, pocong itu seperti berubah menjadi asap, lalu lenyap begitu saja. Orang-orang di sekitar lapak terdiam. Loh, Bu Ratmi kenapa nggak teriak aja waktu itu? Tanya Bu Ningsi, nadanya terdengar sedikit ragu. Bu, aku nggak bisa apa-apa waktu itu, jawab Bu Ratmi. Badanku rasanya itu berat sekali, seperti ada yang menahanku di tempat itu. Baru setelah pocong itu hilang, aku bisa bernafas lega. Lela merasa dadanya semakin sesak. Kejadian yang ia alami semalam kini terasa lebih nyata dan mengerikan. Jika Bu Ratmi juga melihat sosok pocong di malam yang sama, berarti itu bukan hanya halusinasi atau mimpi buruk. Lela dan Bu Ratmi, tiba-tiba suara Bu Ningsi terdengar lebih pelan. Kalau kalian memang benar-benar melihat pocong, lalu siapa yang gentayangan? Pertanyaan itu membuat suasana sekitar tegang. Orang-orang di sekitar lapak mulai saling berbisik, mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Entahlah, jawab Lela akhirnya. Pembicaraan di lapak sayur itu berakhir dengan suasana yang penuh kegelisahan. Lela kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Di satu sisi ia merasa lega karena bukan hanya dirinya yang mengalami kejadian aneh itu, tapi di sisi lain hal ini justru membuatnya semakin takut. Malam harinya, suasana di rumah Lela begitu sepi. Setelah sholat maghrib, Lela duduk di ruang tamu sambil menunggu Arman yang belum juga pulang bekerja. Sesekali ia melirik jam dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 10 malam. Lela tahu Arman sering lembur, tetapi rasa khawatir tetap menyelimuti pikirannya. Ketika suara motor Arman terdengar dari luar, Lela langsung bangkit. Begitu suaminya masuk ke rumah, ia menyambut dengan segelas air putih. Mas, tadi pagi aku ngobrol di pasar sama Bu Ningsi dan Bu Ratmi, katanya sambil duduk di samping Arman yang sedang melepas sepatu. Arman menatap Lela sekilas. Ngobrolin apa sih? Harga barang-barang semakin mahal, tanyanya santai disertai senyuman kecil. Lela menggeleng pelan. Bukan mas, ini soal pocong yang aku lihat semalam. Mendengar itu, Arman tertawa kecil. Lela, kamu masih mikirin itu? Sudahlah, mungkin kamu capek atau kebanyakan nonton cerita horor. Udah, jangan terlalu dibawa serius ya. Tapi ini beneran mas, tegas Lela.
Aku nggak cuma berhayal, Bu Ratmi juga melihat pocong di depan rumahnya. Dan itu terjadi di malam yang sama. Arman menghela nafas, senyumnya melebar. Lela, kamu itu jangan terlalu percaya ya sama cerita-cerita kayak gitu. Pocong, mana ada. Lela kesal dengan tanggapan suaminya. Kalau kamu nggak percaya, udah. Arman hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Setelah makan malam, Arman baru sadar jika rokoknya habis. Aku beli rokok dulu ke warung depan ya. Pamitnya pada Lela, ia segera mengambil kunci motor tanpa memperhatikan wajah Lela yang berubah pucat. Masa aku sendirian di rumah sih mas, protes Lela. Ya memangnya kenapa? Udah tenang aja ya. Tidak akan ada pocong gentayangan jam segini. Ia segera pergi mencari rokok. Niatnya yang hanya pergi sebentar saja, ternyata berjalan lebih lama. Dia sempat diajak temannya minum kopi dulu sambil mengobrol. Setelah pukul 11 malam, barulah Arman pulang. Jalanan menuju rumahnya sepi, hanya ada suara deru angin dan beberapa anjing yang sesekali menggonggong dari kejauhan. Ketika motor memasuki gang menuju rumahnya, Arman merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Begitu sampai di depan rumah, Arman memarkirkan motornya di sisi luar pagar. Saat hendak membuka pagar, matanya menangkap sesuatu di sudut pekarangan. Seorang lelaki berpakaian serba putih berdiri diam di dekat pohon mangga yang terletak tak jauh dari pagar. Sosok itu terlihat menunduk, seperti sedang memperhatikan tanah yang ada di bawah kakinya. Arman mengernyit, mencoba mengenali siapa orang itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa orang yang berada di pekarangan rumahnya di tengah malam seperti ini. Meski begitu, ia tetap mendekat dengan tenang. Loh, Pak Harjo, sedang apa Pak di sini malam-malam begini? Tanya Arman dengan nada ramah. Setelah mengenali sosok lelaki itu, sosok tersebut tidak menjawab. Tubuhnya diam, hanya kain putih yang membalut tubuhnya berkibar pelan terkena angin. Arman merasa sedikit jengkel karena tidak mendapat respon. Harjo, panggilnya heran lagi. Lalu tiba-tiba saja pikiran Arman tersentak. Pak Harjo, ya, bukankah Pak Harjo baru saja meninggal minggu lalu? Ia bahkan ikut mengantarkan jenazah Pak Harjo ke pemakaman bersama warga. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Arman terdiam di tempat, tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat dikenali Arman. Dan memang benar, itu adalah wajah Pak Harjo. Tapi wajah itu pucat, matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Arman mundur setapak, rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Harjo, bisiknya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak bersuara, tetapi tubuhnya perlahan berbalik menghadapi Arman. Kain putih yang membalut tubuhnya terlihat kusut dan kotor, penuh dengan bercak-bercak tanah. Aroma busuk menyeruak ke udara, membuat Arman hampir muntah. Ketika Arman hendak melangkah mundur lebih jauh, sosok itu bergerak maju. Langkahnya lambat, tetapi cukup untuk membuat Arman panik. Ketika jarak antara mereka tinggal beberapa langkah, pocong Pak Harjo tiba-tiba saja berhenti. Ia menunduk lagi, lalu tubuhnya perlahan-lahan memudar seperti asap yang ditiup angin. Arman terdiam di tempat, nafasnya memburu. Setelah beberapa detik, ia baru menyadari bahwa sosok itu benar-benar hilang, tetapi aroma busuk yang masih tercium membuat suasana semakin mencekam. Arman berlari menuju pintu rumah, hampir terjatuh saat ia membuka kunci. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Lela yang sedang tertidur di kamar terbangun kala mendengar suara gaduh itu. Kenapa sih mas? Ribut banget, tanya Lela sambil berjalan ke ruang tengah. Arman duduk di kursi, wajahnya pucat dan keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap Lela dengan mata yang penuh ketakutan. Lela, kamu benar. Aku lihat pocong di luar. Lela terkejut kala mendengar pengakuan suaminya. Pocong di mana? Arman menelan ludah, suaranya serak saat menjawab. Di pagar. Di pagar. Dia mirip Pak Harjo. Lela merinding. Ia duduk di samping suaminya, mencoba menenangkan suaminya meski dirinya sendiri diliputi ketakutan. Kamu sih nggak percaya mas apa yang aku katakan? Arman tidak menjawab. Dalam hatinya ia menyesali sikapnya yang sebelumnya menyepelekan cerita Lela.
Hari-hari berikutnya, suasana di kampung kecil itu semakin memanas. Kabar tentang sosok Pak Harjo yang menampakkan diri di malam hari menyebar seperti api yang membakar dedaunan kering. Hampir setiap sudut kampung membicarakannya, dari warung kopi, pasar, hingga masjid. Suatu pagi, rumah Bu Ratmi kedatangan tamu yang tak diundang. Istri Pak Harjo, Bu Suminah, datang dengan bantuan seorang tetangga yang membawanya menggunakan kursi roda. Tubuh Bu Suminah yang lemah terlihat rapuh, tetapi wajahnya dipenuhi amarah. "Loh, Bu Suminah, ada apa mampir pagi-pagi begini?" tanya Bu Ratmi dengan nada heran begitu pintu dibuka. Tanpa basa-basi, Bu Suminah langsung menyuarakan kemarahannya. "Kamu sama si Lela itu kenapa sih? Kok tega-teganya bilang kalau almarhum suami saya jadi hantu? Mustahil. Mustahil dia jadi pocong. Suami saya itu orang baik." Bu Ratmi terkejut dengan serangan mendadak dari Bu Suminah yang mencoba menyabarkan diri, tetapi darahnya mulai naik kala mendengar tuduhan yang dianggap tidak adil. "Bu Suminah, saya nggak bilang apa-apa yang buruk kok. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. Lagian bukan cuma saya kok yang melihat. Lela dan suaminya juga sama." "Fitnah. Itu fitnah." Bu Suminah memukul sandaran kursi rodanya dengan tangan lemah. "Suami saya nggak mungkin menjadi setan. Kalian itu sudah membuat berita bohong karena nggak suka dengan keluarga kami." Bu Ratmi menarik nafas panjang, berusaha tidak terpancing. "Bu, saya paham perasaan ibu, tapi saya nggak bohong. Kalau mau, ibu bisa kok tanya sama yang lain. Bukan cuma saya yang dengar cerita itu." Mendengar jawaban itu, Bu Suminah semakin marah. Matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih, melainkan oleh kemarahan yang tak terbendung lagi. "Dasar kamu, orang gak punya hati. Kamu tahu saya lumpuh, gak bisa kemana-mana. Kamu malah ngomongin yang gak soal suami saya." Warga yang mendengar keributan itu mulai berkumpul di depan Bu Ratmi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk atau melerai. Mereka hanya berdiri sambil saling berbisik, takut terlibat dalam konflik. Lela yang kebetulan lewat dengan membawa kantong belanjaan juga melihat kerumunan tersebut. Ia segera mendekat lalu mencoba masuk ke dalam rumah Bu Ratmi. "Bu Ratmi, ada apa?" tanyanya. Begitu melihat Lela, kemarahan Bu Suminah semakin menjadi-jadi. "Dan kamu juga Lela. Jangan pikir saya nggak tahu kalau kamu yang mulai bercerita tentang suamiku yang menjadi pocong ke semua orang." Lela melangkah mundur, terkejut dengan tuduhan yang dilempar padanya. "Bu, kalau sampai cerita itu menyebar, itu bukan salah saya." "Tutup mulutmu," bentak Bu Suminah dengan suara serak. "Kalau suami saya masih hidup, dia pasti nggak akan diam melihat orang-orang kayak kalian yang menjelek-jelekan namanya." Bu Ratmi akhirnya berdiri, berusaha mengambil kendali. "Bu, kami semua di sini nggak ada niat kok untuk fitnah. Kalau memang ibu nggak percaya, itu urusan ibu. Tapi tolong jangan datang ke sini untuk memaki-maki saya dan Lela." Tetangga yang membawa kursi roda Bu Suminah berusaha menenangkan perempuan tua itu. "Bu, sudah Bu, kita pulang aja. Jangan emosi, nanti sakit lagi." Tetapi Bu Suminah tetap memaki-maki. Sepanjang jalan keluar dari rumah Bu Ratmi, kerumunan warga yang tadi hanya menonton perlahan bubar, tetapi wajah mereka penuh dengan kecanggungan. Sejak kejadian itu, tidak ada warga yang berani membela Lela atau Bu Ratmi secara terang-terangan. Meski mereka tahu cerita itu berawal dari pengalaman nyata, mereka enggan menambah masalah dengan Bu Suminah. Bu Suminah memang sudah lama dikenal sebagai orang yang keras kepala, apalagi kondisinya yang lumpuh membuat banyak warga merasa iba. 5 tahun terakhir, ia hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi roda, mengandalkan bantuan dari suaminya. Dan setelah Pak Harjo meninggal, semua berubah menjadi lebih buruk bagi Bu Suminah. Terlebih lagi, karena anak-anak mereka tidak tinggal di kampung itu, mereka hanya pulang beberapa hari untuk mengurus pemakaman ayahnya, lalu segera kembali ke kota. Saat ditanya alasan mereka pergi begitu cepat, mereka hanya menjawab bahwa cuti kantor sudah habis. "Kami gak bisa lama-lama di sini," kata anak sulung Pak Harjo kepada beberapa tetangga sebelum ia pergi. "Ibu sudah ada yang mengurus, lagi pula ya kami juga punya keluarga yang harus diurus di kota." Kata-kata itu membuat beberapa warga heran. Mereka merasa anak-anak Pak Harjo seharusnya lebih peduli pada kondisi ibunya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan itu secara langsung. Kini
Bu Sumina tinggal seorang diri di rumah yang besar yang semakin terasa sunyi. Hanya seorang pembantu yang datang setiap siang untuk membersihkan rumah, memasak, dan merawat Bu Sumina. Tapi begitu malam tiba, rumah itu kembali sunyi. Lela seringkali merasa tidak nyaman setiap ia melewati rumah Bu Sumina, bukan hanya karena konflik yang baru saja terjadi, tetapi juga karena rumah itu kini terasa semakin menyeramkan. Beberapa warga bahkan mulai menghindari melewati jalan depan rumah tersebut. Ya, sebenarnya aku kasihan sama Bu Sumina, kata seorang tetangga kepada Lela suatu hari. Tapi ya, dia memang gak bisa terus marah-marah sama kamu dan Bu Ratmi. Apalagi kan kalian tetangganya yang paling dekat. Lela menghela nafas. Sudahlah Mbak, aku pikir ya wajar kalau Bu Sumina marah-marah begitu. Senja perlahan memudar di langit kampung mereka, berganti dengan bayangan gelap yang meliputi rumah-rumah penduduk. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menahan kehangatan sore. Lela sudah bersiap masuk ke dalam ketika dari arah rumah Bu Sumina terdengar suara teriakan keras. Teriakan itu melengking, penuh dengan kepanikan, membuat bulu kuduk warga yang mendengar berdiri tegak. Pembantu Bu Sumina, seorang perempuan parubaya bernama Mbak Sri, tiba-tiba berlari keluar dari rumah besar itu. Dengan wajah pucat dan langkah tergesa-gesa, ia tidak menghiraukan panggilan beberapa warga yang kebetulan melihatnya. Mbak Sri, ada apa?" seru pamit tetangga dekat Bu Sumina sambil mendekat, namun Mbak Sri tidak menjawab. Ia hanya terus berlari seolah ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Pak Hamid berdiri di depan pagar rumah Bu Sumina, mencoba mengintip ke dalam, tetapi tidak ada yang berani masuk. Mereka enggan. Makian dan umpatan dari Bu Sumina kalau berani masuk tanpa izin. Keesokan harinya, suasana rumah Bu Sumina tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan Mbak Sri yang biasanya datang pagi-pagi untuk membersihkan rumah tidak terlihat. Warga mulai bertanya-tanya. Hanya saja rasa takut membuat mereka enggan mencari tahu lebih jauh. Tidak lama kemudian, Mbak Sri mendatangi rumah Bu Ratmi. Wajahnya masih terlihat tegang dan matanya sembab seolah habis menangis semalaman. "Bu Ratmi, maaf, saya mau berhenti kerja di rumah Bu Sumina," ucap Mbak Sri dengan nada berat. Bu Ratmi yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Ia menatap Mbak Sri dengan penuh heran. "Loh, kok mendadak sekali Mbak? Ada apa?" Mbak Sri menggeleng pelan, yang enggan untuk menjelaskan. "Pokoknya saya nggak bisa lagi kerja di sana. Saya nggak berani." "Loh, tapi kenapa Mbak? Kalau ada apa-apa cerita aja, ya siapa tahu bisa dibantu," desak Bu Ratmi berusaha mencari tahu. Namun Mbak Sri tetap bungkam. Ia tak mau menceritakan alasan sebenarnya. Kabar tentang pengunduran diri Mbak Sri segera menyebar. Warga semakin penasaran, tetapi tidak ada yang berani mendekati rumah Bu Sumina untuk memastikan keadaannya. Lela yang mendengar cerita itu dari tetangganya merasa tidak tenang. Bagaimanapun juga, Bu Sumina adalah tetangganya, tinggal sendirian dalam kondisi lumpuh tanpa ada yang merawat. Jelas itu bukanlah hal yang manusiawi. Malam itu, ia berbicara dengan suaminya yang baru saja pulang kerja. "Mas, aku kasihan deh sama Bu Sumina. Mbak Sri udah berhenti. Terus siapa ya yang akan mengurus dia?" katanya sambil menyajikan teh hangat untuk suaminya. Arman meletakkan tas kerjanya di atas meja dan menghela nafas panjang. "Ya, mau gimana lagi? Orang-orang juga gak ada yang berani masuk rumah itu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sifat dia." "Tapi Mas, dia itu kan manusia. Kita gak bisa dong biarin dia begitu aja. Kalau gak ada yang mau, apa aku aja yang ngurus dia untuk sementara sampai dia dapat pembantu baru," ujar Lela dengan nada tegas. Arman mengerutkan kening. Jelas dia tidak setuju. "Hah? Kamu serius? Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Rumah itu kan..." "Sekarang itu bukan soal takut atau enggak Mas. Ini soal belas kasihan sebagai sesama manusia," potong Lela. "Lagi pula aku nggak akan lama kok di sana. Ya sampai ada pengganti Basri aja." Arman terdiam sejenak. Dia tahu istrinya benar, tetapi hatinya tetap tidak tenang memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk dengan enggan. "Baiklah, tapi kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku." Keesokan paginya,
Lela datang ke rumah Bu Sumina dengan membawa makanan dan beberapa keperluan. Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya mendengar suara lirih dari dalam. "Siapa?" tanya Bu Sumina dengan nada lemah. "Lela, Bu," jawab Lela sambil mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Ruangan di dalam rumah itu terasa suram. Jendela-jendela tertutup rapat, membuat udara di sana terasa pengap. Bau obat-obatan memenuhi indera penciuman Lela. Bu Sumina terbaring di atas ranjang kecil di ruang tengah. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Ia menatap Lela dengan raut bingung, seolah tidak percaya ada yang mau datang untuk menemaninya. "Kenapa kamu datang?" tanya Bu Sumina pelan. "Hmm, Kasihan kalau ibu sendirian. Mbak Sri kan sudah berhenti. Saya di sini sampai ibu dapat pembantu baru," jawab Lela sambil tersenyum, mencoba menghapus ketegangan di antara mereka. Bu Sumina mengangguk kecil, lalu ia memejamkan mata. Tidak ada ucapan terima kasih yang diucapkannya, tapi Lela tak mengambil hati. Lela segera mulai membersihkan rumah, membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya. Rumah itu terasa dingin, meski matahari siang memancar dengan terang. Sesekali ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik sudut-sudut gelap ruangan. Ketika sore tiba dan azan maghrib berkumandang, Lela duduk di samping rumah Bu Sumina. Di luar, angin berembus pelan membawa aroma bunga melati yang tumbuh mekar di halaman. Suara nafas Bu Sumina yang terbaring di ranjang terdengar pelan, hampir tak terasa. Wajahnya yang pucat terlihat damai saat tidur nyenyak. Lela mengamati perempuan tua itu dengan perasaan campur aduk. Sebelah tangannya memegang ponsel, sedangkan tangan satunya sibuk meremas ujung baju daster yang dipakainya. Mendadak, Lela merasa takut dan menyesal datang ke tempat ini. Lela berkali-kali menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang merayap. Tiba-tiba saja, suara pelan terdengar dari arah pintu depan. Suara daun pintu berderit. Lela spontan menoleh ke arah sumber suara. Matanya langsung terpaku pada pintu yang setengah terbuka. Dia yakin sekali sebelumnya pintu itu tertutup rapat. Jantungnya mulai berdegup kencang. Lela berdiri perlahan mendekati pintu untuk memastikan. Lalu langkahnya terhenti ketika bayangan tinggi muncul di ambang pintu. Bayangan itu tampak seperti seorang laki-laki mengenakan kemeja lusuh berwarna abu-abu dan celana panjang. Wajahnya yang samar membuat Lela tak langsung mengenali siapa sosok itu. Sosok tersebut melangkah masuk dengan tenang. Ketika ia bergerak lebih dekat ke arah ranjang tempat Bu Sumina tidur, Lela akhirnya bisa melihat lebih jelas. Ya, sosok itu adalah Pak Harjo. Lela hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal-sengal. Pak Harjo yang jelas-jelas sudah meninggal, kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Pak Harjo tampak seperti biasa, meski wajahnya pucat dengan pandangan kosong. Ia menatap ke arah Bu Sumina, lalu kembali mendekati ranjang dengan langkah perlahan. Lela ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Pak Harjo duduk di tepi ranjang, di samping tubuh Bu Sumina yang tertidur. Lela memperhatikan dengan seksama. Tubuhnya semakin gemetar. Dia melihat Pak Harjo mengulurkan tangan, menyentuh kepala istrinya dengan lembut, layaknya seorang suami yang penuh kasih sayang. Lela hampir tak bisa bernafas. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari logika dalam situasi yang tidak masuk akal ini. Namun, apa yang ia saksikan begitu nyata. Pak Harjo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk di sana, mengelus kepala Bu Sumina dengan pelan, kemudian menduduk, mencium dahi istrinya yang tertidur pulas. Setelah itu, Pak Harjo tetap duduk diam, memandang ke arah jendela yang tertutup tirai. Lela ingin melarikan diri, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Ia tidak bisa bergerak. Kedua kakinya terasa berat, seolah seperti dipasung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdebar kencang, hampir meledak. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu, mungkin beberapa menit, mungkin juga lebih dari itu. Yang jelas, saat Pak Harjo akhirnya berdiri dari ranjang, Lela merasa sedikit lega meski tetap ketakutan. Sosok itu berjalan perlahan menuju pintu. Langkahnya nyaris tanpa suara. Ketika ia sampai di ambang pintu,
Dia menoleh ke arah Lela. Mata mereka bertemu, pandangan kosong Pak Harjo seperti menembus jiwa Lela, membuatnya menggigil. Namun ia tidak melakukan apa-apa. Pak Harjo menatap sebentar lalu menghilang begitu saja di balik pintu. Lela berdiri kaku di tempatnya. Dia tidak berani bergerak. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun. Setelah yakin bahwa sosok itu benar-benar sudah pergi, ia segera meraih ponsel yang sejak tadi digenggam erat di tangannya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik nomor suaminya. "Mas, tolong jemput aku, Mas," katanya terbata-bata saat panggilan tersambung. "Lela, ada apa? Kamu kenapa? Kok suaramu gemetaran begitu?" jawab Arman dari seberang telepon. "Pak Harjo, Mas. Dia ada di sini, Mas," ucap Lela dengan suara bergetar. "Hah? Maksudmu apa sih? Jangan ngomong yang enggak deh." Arman terdengar bingung. "Tolong jemput aku sekarang juga, Mas. Aku nggak bisa di sini lagi." Lela memohon, dia hampir menangis. Arman menghela nafas panjang di seberang telepon. Baik, tunggu sebentar. Mas segera ke sana." Setelah panggilan berakhir, Lela duduk kembali di kursi kecilnya. Ia memeluk lutut, mencoba menenangkan diri sambil menunggu suaminya datang. Suasana di rumah itu kembali sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Setiap ketukannya menambah ketegangan Lela. Lela melirik ke arah Bu Sumina yang masih tertidur di ranjang. Perempuan tua itu tampak tenang, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Lela segera bangkit, berlari ke arah pintu. Ketika melihat suaminya berdiri di depan pagar, ia langsung membuka pintu lebar-lebar. "Mas," serunya sambil berlari menghampiri Arman. "Ayo pulang, aku nggak mau di sini lagi," lanjutnya dengan suara terbata-bata. Arman memegang bahu istrinya, mencoba menenangkannya. Kamu benar-benar melihat Pak Harjo?" tanyanya dengan nada serius. Lela mengangguk pelan, air mata mulai mengalir dari pipinya. "Ya di sini, Mas. Aku lihat sendiri." Arman tidak berkata apa-apa lagi. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah rumah Bu Sumina, mencoba mencari tanda-tanda apapun yang mencurigakan, tetapi semuanya terlihat biasa saja. Lela dan Arman meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di sepanjang perjalanan pulang, Lela tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja ia alami. Bayangan sosok Pak Harjo terus terbayang di benaknya, membuatnya sulit bernafas. Sesampainya di rumah, Lela langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Yang ia inginkan hanyalah tidur dan melupakan kejadian malam itu. Pagi harinya, sinar matahari menerobos melalui sela-sela dedaunan, memberikan sedikit kehangatan setelah malam yang begitu menegangkan bagi Lela. Meskipun tubuhnya terasa masih lemas akibat kejadian sebelumnya, Lela memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Sumina. Kali ini ia tidak sendirian. Bu Ratmi bersikeras untuk menemaninya. Perempuan itu ingin memastikan bahwa Lela tidak mengalami kejadian aneh lagi. Langkah mereka terasa berat saat menyusuri jalan menuju rumah itu. Lela berusaha menguatkan diri, tetapi hatinya tetap dipenuhi keraguan. Ia masih terbayang sosok Pak Harjo yang begitu nyata muncul malam itu. Sementara itu, Bu Ratmi melangkah di sampingnya dengan tenang, meskipun wajahnya menunjukkan sedikit rasa was-was. Ketika mereka sampai di halaman rumah Bu Sumina, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasa berkicau di pohon mangga depan rumah sudah tak ada lagi. Di ruang tengah, Bu Sumina terbaring di atas ranjang, tampak lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, sementara memandang ke arah Lela dan Bu Ratmi yang mendekat. Lela menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum duduk di kursi kecil di samping ranjang. Tanpa basa-basi, Bu Sumina langsung membuka pembicaraan. "Kamu pasti sudah tahu ya." Suaranya pelan tapi cukup jelas untuk didengar. Lela diam sejenak. Ia bingung harus menjawab apa. Bu Sumina tersenyum tipis, lega. Akhirnya ada yang mengetahui rahasia yang selama ini ia simpan sendiri. "Setiap malam, suamiku selalu datang ke rumah ini," lanjutnya dengan nada yang tenang. "Dia duduk di sini, di sampingku. Dia tidak pernah berbicara, hanya menemaniku. Mungkin dia tidak rela meninggalkan aku sendirian." Kata-kata Bu Sumina membuat suasana di ruangan menjadi semakin berat. Lela dan Bu Ratmi menatap Bu Sumina dengan campuran rasa iba sekaligus takut. "Suamiku itu memang selalu perhatian, bahkan sebelum dia meninggal," sambung Bu Sumina dengan nada penuh kerinduan.
Selama aku sakit, dialah yang merawatku. Dia tidak pernah mengeluh, selalu sabar. Aku tahu dia mencintaiku dan mungkin itulah sebabnya dia masih ada di sini. Bu Ratmi yang sejak tadi dia mendengarkan akhirnya angkat bicara. Tapi Bu, ini tidak baik untuk Ibu ataupun almarhum Pak Harjo. Seharusnya Pak Harjo sudah tenang di alam sana dan tidak terus-menerus kembali ke sini. Bu Sumina mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Mungkin selama ini aku terlalu bergantung padanya. Semua yang ada di sana terdiam. Lela secara sembunyi-sembunyi menghapus air matanya. Dia tidak menyangka Pak Harjo terus kembali ke dunia ini karena mengkhawatirkan istrinya. Mereka semua menoleh ketika ada suara mobil yang terdengar dari luar. Anak-anak Bu Sumina datang untuk menjemput ibu mereka. Dua lelaki dewasa putra dari Bu Sumina masuk ke rumah dengan wajah serius. Mereka langsung menuju ranjang, menatap ibu mereka dengan pandangan prihatin. Ibu, mulai hari ini Ibu tinggal bersama kami, ujar salah satu dari mereka dengan tegas. Saya tidak mengira Basri akan tega meninggalkan Ibu sendirian di sini. Padahal kami sudah membayar dengan mahal. Kami juga sudah memintanya menemani Ibu siang dan malam. Ternyata menurut Bu Ratmi dia hanya datang setiap hari dan di siang hari saja. Lela menoleh ke arah Bu Ratmi yang tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Perempuan parubaya itu memang sudah menceritakan semua kejadian yang menimpa Bu Sumina pada anak-anaknya. Ya Bu, sambung yang lain. Kami tidak bisa membiarkan Ibu sendirian lagi di sini. Kami akan merawat Ibu. Bu Sumina tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, kalau itu memang yang terbaik, ucapnya pelan. Anak-anaknya segera mempersiapkan segala sesuatu untuk membawa Bu Sumina pergi. Mereka memindahkan barang-barang penting ke dalam mobil. Sebelum meninggalkan rumah, Bu Sumina menoleh ke arah Lela. Terima kasih sudah menemaniku tadi malam, katanya dengan suara penuh kehangatan. Dan maaf kalau aku sering marah-marah pada kalian. Lela dan Bu Ratmi tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Mereka mengangguk, berharap kepergian Bu Sumina akan membawa perubahan yang lebih baik. Ketika mobil itu melaju pergi, meninggalkan rumah tua yang kini kosong, Lela dan Bu Ratmi terus berdiri di depan pagar memandang kepergian keluarga itu. Hari-hari berikutnya, berita tentang kepergian Bu Sumina menyebar di kalangan warga. Mereka lega karena kini Bu Sumina sudah berada di bawah perawatan anak-anaknya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kabar bahwa sosok Pak Harjo tidak pernah terlihat lagi. Setelah itu, Lela sering memikirkan kejadian-kejadian aneh yang ia alami di rumah itu. Meskipun perasaan takut masih menghantui, tapi dia juga merasa ada kelegaan yang aneh. Mungkin dengan kepergian Bu Sumina, Pak Harjo akhirnya bisa tenang dan benar-benar pergi ke tempat yang seharusnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanung Nareswari dan di sini romantis banget ya. Jadi kalau kita bahas kisah barusan, kalau ini kalau menurut saya pribadi ya, kemunculan sosok Pak Harjo dalam bentuk pocong, sosok yang menyerupai Pak Harjo ya, sosok yang menyerupai Pak Harjo sebagai pocong itu kalau kita ambil dari sudut pandang yang baik, yang positif, itu menurut saya seperti pengingat ya, seperti pengingat kepada orang-orang yang ada di sekitaran Bu Sumina. Dan di sini diperkuat oleh yang ditunjukkan itu adalah orang-orang terdekat dari Bu Sumina, maksudnya yang rumahnya berdekatan, Lela dan Bu Ratmi yang memang berdekatan. Jadi kayak jangan nutup mata dong sama-sama istri saya sini sudah tua, seorang diri dan lumpuh ya, mengalami kelumpuhan. Jadi sebenarnya kemunculannya bukan untuk menakut-nakuti atau apakah dalam bentuk niat jahat. Di situ hanya sekedar menggerakkan hati dan alhamdulillahnya akhirnya Lela tergerak hatinya. Lela ikut datang membantu walaupun dia penuh ketakutan, dia melihat sesuatu yang di luar nalar. Dan Bu Ratmi akhirnya juga tergerak hatinya walaupun dia tidak ikut membantu, tapi di sini dia nelpon. Dia menelpon keluarganya, anak-anaknya daripada Bu Sumina bahwa ini Bu Sumina harus dirawat karena perawatnya ini udah melarikan diri, sudah tidak lagi kerja dan alhamdulillah akhirnya kembali lagi. Dan bagaimana Lela melihat sosok Pak Harjo yang datang dan hanya kayak
apa ya, ngejagain aja gitu, dielus-elus Bu Suminanya, dan Bu Sumina juga tahu. Tapi di sini Bu Sumina nggak takut ya, karena memang sosok Pak Harjo tuh datang lagi benar-benar karena dia sayang dan seperti ingin merawat, karena memang di akhir ayatnya Pak Harjo ini benar-benar merawat Bu Sumina dengan baik. Luar biasa, ini kisah romantis yang lebih bagus daripada Romeo and Julie sebenarnya ya, karena sudah meninggal aja balik lagi untuk mengurus, dan alhamdulillah juga anak-anak tergerak hatinya ya. Tapi di sini sih ada pesan yang mendalam ya, bahwasanya kalau mungkin teman-teman yang masih ada orang tuanya, rawatlah orang tuanya. Jadi ini anak-anak Bu Suminah ini entah bagaimana pikiran mereka bayar orang udah selesai gitu ya kan. Bukan itu yang diingini oleh Bu Suminah. Jadi ya, dia pengennya dirawat di tengah anak-anak cucunya ya. Pastinya dia ingin masa tuanya tuh ada di ranjang yang hangat dan bisa menikmati kebersamaan dengan anak cucunya. Luar biasa sekali kisahnya Mbak Sanum Nareswari. Terima kasih atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah baiknya dan kita buang yang buruknya. Dan silakan buat yang punya pendapat lain, komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau berjempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.